Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cahaya amalan yang dimuliakan Allah, semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat, penuh ketenangan hati, dan dilimpahi rezeki yang halal dan berkah. Apapun kesulitan yang sedang Anda hadapi hari ini, baik itu urusan keluarga, usaha yang belum berkembang, atau hati yang sedang lelah, semoga Allah berikan pertolongan terbaik dan bukakan jalan keluar yang penuh keberkahan. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mengajak Anda menyelami lebih dalam satu surah yang setiap hari kita baca, namun sangat mungkin belum kita hayati sepenuhnya kedahsyatannya. Surah itu bukan lain adalah surah Al-Fatihah, ibunya Al-Quran, pembuka segala amal, dan inti dari rahmat yang Allah turunkan dalam wahyunya. Al-Fatihah bukan hanya permulaan dalam bacaan salat. Ia adalah fondasi spiritual, pusat doa, dan intisari penghambaan kita kepada Allah. Dalam banyak riwayat, ia juga disebut sebagai ruqyah, sebagai penyembuh penyakit dan penyejuk hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan bahwa tidak ada surah yang setara dengan Al-Fatihah dalam kitab suci manapun sebelumnya. Ini menunjukkan betapa luar biasanya kedudukannya. Namun yang sering terjadi, kita membacanya sekadar sebagai rutinitas, tanpa merenungkan makna dan kedalaman spiritual di dalamnya. Padahal, dalam setiap ayatnya terkandung kekuatan yang mampu mengguncang jiwa dan membawa perubahan besar dalam hidup. Mari kita telaah maknanya, perlahan-lahan. Bismillahirrohmanirrohim, kita mulai dengan menyebut nama Allah, Tuhan yang penuh kasih dan rahmat. Sebuah kalimat pendek, namun syarat makna, bahwa semua amal sebaiknya dimulai atas namanya, bukan ego. Alhamdulillahirobbil alamin, segala puji hanya milik Allah, Tuhan seluruh alam semesta. Dalam ayat ini kita diajak untuk menyadari, bahwa semua nikmat berasal darinya. Ar-Rahmanir-Rahim, dua sifat utama Allah yang menegaskan bahwa cinta dan kasih sayangnya meliputi segala hal. Maliki Yaumidin, Allah lah penguasa hari akhir. Ini mengingatkan kita bahwa hidup ini bukan sekadar dunia. Ada pertanggungjawaban, dan ada balasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Kalimat ini adalah pengakuan tauhid, puncak ketergantungan dan penyerahan diri. Ihdinas sirotol mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Dalam hidup yang penuh liku, kita mohon agar selalu berada di jalan kebenaran. Sirotol lasina anamta, alaihim ghairil makdubi, alaihim walad dolin, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai atau sesat. Kita minta bimbingan agar hidup kita selaras dengan orang-orang pilihan yang mendapat rahmat Allah. Setiap bait dalam Al-Fatihah memiliki kedalaman spiritual yang luar biasa. Jika dibaca dengan hati, ia bukan sekadar bacaan, tapi dialog langsung antara hamba dan Tuhannya. Lalu bagaimana Al-Fatihah bisa menjadi sarana untuk menarik keajaiban, membuka rezeki, bahkan menyembuhkan batin? Berikut adalah metode yang diajarkan oleh banyak ulama dan mursyid sebagai amalan induknya Fatihah. Niat yang ikhlas. Niatkan membaca Al-Fatihah bukan hanya karena ingin keajaiban datang, tetapi sebagai bentuk ibadah dan penyerahan kepada Allah. Baca 41 kali setiap malam. Waktu yang paling dianjurkan adalah selepas salat Isya atau setelah salat tahajud. Bacalah dalam kondisi tenang, fokus, dan hadirkan hati. Tujukan pada satu hajat saja. Misalnya, kelancaran rezeki, kesehatan tubuh, ketenangan batin, atau keselamatan keluarga. Konsisten.
Lakukan amalan ini selama 7 hari, 21 hari, atau 40 hari. Jangan berhenti di tengah jalan. Teruslah istiqomah, karena keajaiban seringkali datang di waktu yang tidak disangka. Tawakal dan berserah diri. Setelah Anda berdoa dan beramal, pasrahkan hasilnya kepada Allah. Terus berusaha di dunia nyata, sambil menggantungkan harapan hanya kepadanya. Ada satu kisah nyata yang mungkin bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Seorang pria parubaya dari Garut, dulunya berdagang keliling. Namun karena krisis, ia kehilangan semua penghasilan. Anak-anaknya tak bisa melanjutkan sekolah, istrinya jatuh sakit, dan ia hampir menyerah. Dalam keadaan putus asa, ia mengadu kepada seorang ustaz di masjid tempat ia biasa mengaji. Sang ustaz tidak memberi pinjaman uang, tapi berkata pelan, "Pak, coba amalkan Al-Fatihah 41 kali tiap malam. Mohonlah pada Allah dengan hati yang yakin dan sabar." Lelaki itu pun mulai mengamalkannya. Hari demi hari berlalu tanpa perubahan besar, tapi hatinya mulai tenang. Di pekan ketiga, ada tetangga lama yang mengajaknya bergabung usaha kecil-kecilan. Tak lama, pelanggannya mulai berdatangan, dan perlahan rezekinya membaik. Ia menangis saat menceritakan kisahnya. Katanya, yang berubah bukan dunia saya, tapi hati saya dulu. Dan dari hati yang yakin, Allah mulai bukakan jalan. Sahabat cahaya amalan yang dirahmati Allah. Al-Fatihah bukan hanya pembuka salat, tapi juga pembuka rahmat. Ia adalah kunci yang Allah tanamkan dalam Al-Quran, yang bisa mengubah hati, membuka pintu-pintu rezeki, dan menghadirkan ketenangan yang tak bisa dibeli dengan apapun. Mari mulai malam ini. Jangan tunda lagi. Bacalah Al-Fatihah dengan sungguh-sungguh, 41 kali tiap malam, dengan niat yang jelas dan hati yang penuh harap. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol like, share kepada orang-orang tercinta, dan subscribe ke channel Cahaya Amalan. Di sini kita akan terus berbagi cahaya, menyebarkan amalan, dan membangkitkan semangat spiritual di tengah kehidupan yang sibuk. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.